surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Kasih senangkan kita menuju jalan terang, menolong kita tiap hari jadi manis budi. Allah itu kasih adanya, kasih yang ajaib dan indah. Kasih senangkan kita menuju jalan terang, menolong kita tiap hari jadi manis budi. This love that makes us happy, this love that smooths the way. It helps us find, it makes us kind to others every day. God is love, hear His little children. God is love, we will be like Him. This love that makes us happy, this love that smooths the way. It helps us find, it makes us kind to others every day. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. I love you,
My God loves you, and all the wonders you see. The rainbow shines through your window. My God loves you. My God loves us, and all the wonders we see. The rainbow shines through our window. My God loves us. Sabat hari yang senang, hari senang, hari senang. Sabat hari yang senang, aku suka sabat. Kita ke sekolah sabat, berdoa, menyanyi, belajar dari Alkitab. Aku suka sabat. Lalu kita ke gereja dan duduk berdiam, mendengar firman Allah. Aku suka sabat. Sabbath is a happy day, happy day, happy day. Sabbath is a happy day. I love every Sabbath. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under bushel, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it
it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. 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 Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Mungkin sudah boleh dimulai. Ya. Oke, baik. Selamat malam semua. Sebelum kita mulaikan dengan doa singkat, mari kita menuju pada nama kita melalui barang bagi kita. Baik, kita akan kita yang akan Yesus kan datang di awan-awan menjemput anaknya. Ku mau sedia menyambut Yesus
Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Adventurer. Kami petualang dimanapun saja kami petualang belajar setiap hari jadi jujur baik benar menjadi seperti Yesus. Kami petualang. We are adventurer at home at school and play. We are adventurer. We learning every day to be honest, kind and true, to be like Jesus, true and true. We are adventurer. Perjanjian Adventurer yang akan dibawakan oleh adik Gibran. Ada suara kan gitu. Suara, ada suara. Jangan tunduk. Sudah. Sudah angkat tangan kita sini. Angkat tangan kita sini. Ya kan? Angkat tangan. Angkat tangan sebahu, setinggi bahu. Ya. Ada suara apa? Ada suara. Ada. Ada. Dan Ada. Oleh karena Yesus. oleh karena Yesus Oleh karena Yesus mengasihi saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Yesus mengasihi saya berusaha melakukan yang terbaik. Tangan diturunkan. Lagu apa itu? Peraturan Adventurer adik Joseph. Mari kita taruh tangan di bahu, di dada, sambil mengucapkan peraturan adventurer. 1. Jadi juga menurut. 2. Jadi cuci. 3. Jadi benar. 4. Jadi manis budi. 5. Jadi Jepang. 6. Juga memperhatikan. 7. Juga jadi juga menolong. 8. Jadi gembira. 9. Jadi bijaksana. 10. Hormat dalam berbaktian. Tangan diturunkan. Berdoa ya Tuhan dan aku bersyukur dan malam ini menonton Adventurer biarlah acara ini boleh berakhir sampai ketika menjadi itu untuk kami dalam nama Tuhan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Adik Brenner, malam ini kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama dari keluarga Tuale dan yang kedua dari keluarga kami. Saat Yesus datang ke dunia, tiada lagi
Amin. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Oh, Kau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Amin. Terima kasih untuk kepujian yang dibawakan keluarga kepada dan Brother Calvin. Saat ini kita akan meneng- mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh adik Fred. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Sekarang Jelas. 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 Baik. Selamat malam bagi kita semua. Malam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan.
berkati firman Tuhan-Mu dari awal hingga akhir, supaya dapat kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Daud selalu berjalan dengan Tuhan. Salam Adventurer. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Dia adalah seorang gembala domba yang kemudian menjadi seorang raja terkenal di kerajaan Israel. Dia bernama Daud. Dia merupakan raja kedua Israel. Ia juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan. Nama Daud sangat dekat dengan kisahnya yang berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Di dalam Alkitab, Daud dijelaskan sebagai seorang putra bungsu dari kedelapan anak laki-lakinya Isai. Ia memiliki tubuh kecil dan wajahnya kemerah-merahan. Masa remajanya dihabiskan dengan mengembalakan kambing domba. Suatu ketika, Daud diperintahkan oleh ayahnya, Isai, untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketiga kakak laki-lakinya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiganya sedang bersiap untuk berperang melawan tentara Filistin. Ketika Daud sampai di perkemahan tentara Israel, dia berlari ke barisan perang dan mencari kakak-kakaknya. Saat itu, Goliat, tentara raksasa Filistin, maju ke depan menantang dan mencemooh orang Israel. Rupanya, Goliat telah melakukan hal tersebut selama 40 hari. Ia menantang tentara Israel untuk bertarung melawan dirinya. Raksasa itu juga berkata bahwa tentara Filistin akan menjadi hamba Israel jika salah satu orang Israel bisa membunuh Goliat. Namun jika Goliat menang, ia memerintah tentara Israel untuk menjadi hamba orang Filistin. Perkataan Goliat membuat tentara Israel ketakutan, sebab badan Goliat sangat besar, tingginya mencapai 6 hasta, sejengkal atau 3 meter lebih. Tidak hanya itu, Goliat juga sudah berpengalaman dalam berperang. Dia juga memakai peralatan perang yang paling canggih yang ada pada zaman itu. Tantangan dari Goliat tidak membuat Daud gentar. Daud justru berniat untuk mengalahkan raksasa Filistin tersebut. Dia pun mengutarakan keinginannya kepada beberapa prajurit. Sejumlah prajurit menyiapkan keinginan Daud kepada Saul, raja Israel kala itu. Namun, Saul meragukan Daud karena dia masih sangat muda. Selain itu, Goliat juga sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya. Perkataan itu tidak membuat niat Daud padam. Ia yakin bisa mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan Yesus. Daud juga berkata bahwa ia sudah sering membunuh singa dan beruang yang berusaha menerkam domba-dombanya. Daud pergi mengambil 5 batu licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembala. Dia juga mengambil umban dan maju ke hadapan Goliat.
Berbeda dengan Goliat yang dilengkapi baju zirah, Daud justru maju tanpa baju peperangan. Ketika melihat Daud yang kecil, Goliat langsung menertawakannya. Ia juga menghina Daud karena anak Isai itu masih muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan bagimu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." 1 Samuel 17:43. Kemudian Daud membalas perkataan Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 1 Samuel 17 ayat 45. Daud pun berlari ke barisan musuh dan memasukkan tangan ke dalam kantungnya. Kemudian ia mengambil batu dari dalam umban dan melemparkannya sekuat tenaga. Batu itu melayang mengenai kepala Goliat hingga ia terjatuh dan mati. Ketika orang Filistin menyaksikan kekalahan Goliat, mereka langsung melarikan diri. Namun, pasukan Israel mengejar mereka dan akhirnya memenangkan pertempuran itu. Kisah ini menggambarkan betapa Daud seorang yang walaupun masih muda, namun seorang pemberani karena dia percaya akan penyertaan Tuhan. Kita harus belajar dari Daud, seorang yang berani dalam melakukan sesuatu yang benar. Setelah kemenangan Daud mengalahkan Goliat, dia menjadi sangat terkenal, khususnya di tengah-tengah bangsanya. Daud kemudian menjadi abdi daripada Raja Saul, bahkan menjadi panglima pasukan Raja Saul. Kemana saja Daud berperang, dia selalu berhasil. Daud seorang yang memiliki talenta musik yang dapat memainkan kecapi, sehingga ketika Saul mengalami kesusahan hati, Daud selalu diminta untuk memainkan kecapinya untuk Saul. Daud menjadi hamba Saul walaupun sebelumnya Daud sudah diurapi Tuhan melalui Samuel untuk menjadi Raja Israel sebagai seorang hamba Saul. Daud setelah melakukan apa yang diperintahkan tuannya, dia seorang yang suka menurut, melakukan dengan gembira apa saja yang diminta oleh tuannya. Bahkan jauh sebelumnya pun kita dapati Daud seorang yang selalu suka menurut. Ketika ayahnya menyuruhnya pergi ke padang belantara untuk mengembalakan domba-domba mereka, Daud selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Daud melakukan apa yang disuruh oleh ayahnya dengan senang hati untuk pergi mengembalakan domba-domba mereka. Pada saat Daud masih muda, ketika disuruh ayahnya pergi ke barisan perang Israel untuk melihat kakaknya yang sedang berperang melawan dan membawakan bekal makanan dari orang tua mereka. Maka Daud pun juga dengan senang hati pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang berperang. Jadi
Sikap penurut daripada Daud sejak kecil sudah dibiasakannya sehingga sampai dia dewasa, dia juga selalu menghidupkan sifat penurutan kepada hal yang baik dalam hidupnya. Ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari pengalaman Raja Daud yang berjalan bersama-sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. 1. Berani. 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud mengerti bahwa Allah telah memanggilnya untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya melawan Goliat. Mencapai kemenangan, Daud percaya akan yang dikatakan ayat Alkitab tentang keberhasilan. 2. Rajin dan penurut. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ketika Samuel mau mengurapi salah satu dari anak-anak Isai, maka saat itu Daud sedang ada di padang belantara mengembalakan kambing domba ayahnya. Ini menunjukkan Daud seorang yang rajin melakukan pekerjaan yang diminta ayahnya untuk dilakukan. Dia menurut apa yang disuruh oleh kedua orang tuanya. Demikian juga ketika dia disuruh ayahnya melihat kakak-kakaknya di medan perang. Dia melakukannya dengan sukacita. Saat dia ada di istana Saul, dia juga selalu dengan rajin melakukan apa yang diminta tuannya, sehingga Alkitab mengatakan dia disukai oleh Saul. 3. Senang berdoa. Karakter dan keteladanan Daud yang senang berdoa dapat kita lihat dari kumpulan doa dalam Alkitab Mazmur. Tidak mungkin ada begitu banyak kumpulan doa jika Daud sendiri tidak senang berdoa. Kisah antara Daud 4. Selalu mengandalkan Allah. Kisah antara Daud dengan Goliat menunjukkan bagaimana Daud mengandalkan Allah. Karakter dan keteladanan Daud ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Daud tidak takut, tidak gentar menghadapi Goliat yang begitu besar jika dibandingkan dengannya. Dia mengerti bahwa sebesar apapun Goliat, ia memiliki Allah yang jauh lebih besar. Begitu pula dengan setiap permasalahan kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu terus ingat bahwa Allah kita jauh lebih besar dari itu semua. Andalkanlah Allah selalu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kakak-kakak pembina dan adik-adik adventurer yang saya kasihi, mari kita selalu berjalan bersama Tuhan
dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan setiap saat. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan yang entrepreneur supaya mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup yang akan di-share oleh Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. doa tutup yang akan dibawakan yang disampaikan oleh Pastor Petrus. Baik, kita satu dalam doa. Allah Tuhan kami yang bersemayam dalam tahta kemuliaan kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena begitu kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, di malam yang ketiga, pekan doa Adventurer, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kami Brenda. Tuhan berkati pekabaran firman yang Tuhan yang sudah disampaikan menjadi teladan contoh pengalaman daripada Raja Daud. Biarlah menjadi bagian kami, khususnya anak-anak Adventurer. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanan mereka sepanjang pekan Adventurer pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati pekabaran firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan jaga pelihara kami sepanjang malam ini, sehingga pada besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan besok malam kami boleh bertemu kembali untuk melanjutkan acara pekan doa Adventurer di malam yang keempat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita meninggalkan ini, baik kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh ya. Baik, selamat malam untuk semuanya. Suaranya terdengar? Malam. Oke. Jelas. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pengumuman, kakak mau semua open mikrofon. Kita buka mikrofon kita semuanya. Kita Oke, ready? Adventurer. Live.
Adventurer. Live. Adventurer. Live. Live. Oke, ulang. Kakak belum lihat tangannya di Suaraku angkat. terjadi di situ. Oke. Ya, kita angkat tangan kita ya. Live seperti itu ya. Live untuk yang ketiga. Oke, kita ulangi. Adventurer. Live. Adventurer. Live. Adventurer. Live. Oke, terima kasih untuk adik-adik Adventurer yang malam ini sudah mengambil bagian ya. Benar yang membawakan firman Tuhan, terima kasih. Perjanjian dan peraturan juga. Ya, semua yang terlibat pada malam hari ini terima kasih banyak. Baik. Besok kita akan ibadah di gereja. Ya, kita akan ibadah di gereja. Untuk mengisi oleh Kakak Jova Jire, lagu pujian nanti menyesuaikan. Kita tetap menyanyikan lagu Adventurer ya, Mars Adventurer. Lalu perjanjian oleh Arlin. Oke, dipersiapkan peraturan Reinhard. Ada Reinhard ya. Lalu lagu pujian sesuai jadwal. Tadi kakak sudah tanya, ternyata lagu pujian keluarga Bapak Elia Palino. Ya. Lalu renungan oleh Adik Meying. Lagu tutup nanti disesuaikan dan doa tutup oleh Master Guide Samgar Wibowo, Kakak Master Guide Samgar Wibowo. Dan untuk pianis besok di gereja pada Rabu malam oleh Jeremy. Ya, Jeremy boleh dipersiapkan termasuk lagu Mars Adventurer kalau misalnya sudah bisa besok boleh iringi besok ya. Kalau sudah bisa, kalau belum tidak apa-apa. Lalu untuk operator oleh Kakak Master Guide Agustinus. Ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk melayani besok di gereja pukul 19.30 atau setengah 8 malam tepat. Mari kita datang on time ya, sebelum setengah 8 kita sudah berada di gereja. Oke, tetap memakai atribut ya. Kita menggunakan kacu kita besok malam di gereja dan kita akan melanjutkan pekan doa Adventurer kita di sana. Baik adik-adik, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam. Bye. Malam. Bye. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Itu Abi bisa bersuara. Oke, Bye.